Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Kinanti dari kelas 9B nomor absen 29. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru serta teman-teman yang saya sayangi. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat karunia dan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan pidato persuasif tentang menipisnya lapisan ozon disebabkan oleh pemborosan energi listrik. Lapisan kedua atmosfer bumi adalah lapisan ozon yang berperan membantu melindungi makhluk hidup dari radiasi ultraviolet. Saat ketinggian meningkat, stratosfer menjadi lebih hangat karena gas ozon di lapisan bagian atas menyerap radiasi ultraviolet yang kuat dan matahari. Lapisan ini mengandung konsentrasi molekul ozon O3 yang tinggi dan berada di stratosfer. Sisa ozon lainnya terdapat di troposfer, lapisan atmosfer paling bawah yang membentang dari permukaan bumi hingga stratosfer. Molekul ozon yang berada di dekat permukaan umumnya dihasilkan dari interaksi antara polutan tertentu seperti nitrogen oksida dan senyawa organik yang mudah menguap, sinar matahari yang kuat, dan cuaca panas. Fungsi lapisan ozon di atmosfer adalah untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari. Jika lapisan ozon menipis, ini akan berbahaya untuk manusia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga lapisan ozon agar tidak menipis dari atmosfer bumi. Energi dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti air, minyak, angin, matahari, batu bara, dan listrik. Energi listrik dapat dihasilkan melalui aliran listrik. Energi ini banyak digunakan untuk peralatan listrik seperti lampu atau internet. Permintaan listrik di Indonesia terus meningkat 10% sampai dengan 15% per tahun untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran, dan industri. Sebanyak 43% rumah tangga di Indonesia belum tersentuh listrik karena fasilitas listrik ini lebih banyak ke kota-kota besar. Jadi makin besar pendapatan ekonomi, maka makin besar pula kebutuhan terhadap listrik. Alasan mengapa kita harus menghemat listrik, banyak orang yang masih belum tahu alasan mengapa kita harus menghemat penggunaan energi listrik. Terbatasnya persediaan dan mahalnya energi listrik. Berikut penjelasan alasan kita harus menghemat energi listrik. 1. Persediaan bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui karena untuk menghasilkan sebuah fosil butuh berjuta-jutaan tahun. 2. Kapasitas pembangkit listrik memiliki jumlah yang terbatas. Jika pemakaian listrik dilakukan secara berlebihan atau boros, maka akan menyebabkan konsumsi listrik melebihi kapasitas pembangkit. 3. Mahalnya energi listrik karena pemakaian listrik secara berlebihan atau boros dapat meningkatkan jumlah pengeluaran dalam kehidupan. Cara menghemat energi listrik. 1. Matikan lampu jika ruangan sudah terang. 2. Matikan kipas apabila sudah tidak digunakan. 3. Mencabut steker listrik barang elektronik yang sudah tidak digunakan. 4. Memilih barang elektronik yang menghemat listrik. 3. Tidak berlebihan membeli perabotan elektronik. Manfaat menghemat energi listrik. 1. Menghemat biaya atau mengurangi pengeluaran. Dampaknya semakin besar biaya tagihan pembayaran listrik setiap bulan sesuai pemakaiannya. 2. Mencegah peningkatan pemanasan global. Semakin tinggi konsumsi energi listrik, maka semakin meningkat pula emisi karbon dioksida yang dapat merusak atmosfer bumi. Akibat kerusakan atmosfer yang akan memengaruhi pemanasan global. 3. Menghemat subsidi. Apabila konsumsi listrik semakin boros, maka semakin tinggi pula subsidi yang harus dibayar oleh negara. Menghemat listrik juga membantu menjaga pengeluaran anggaran negara agar tetap stabil. 4. Mencegah kerusakan pembangkit listrik. Apabila generator pembangkit dipaksa untuk menghasilkan energi listrik lebih dari kapasitas karena borosnya pemakaian,
Hal ini akan menimbulkan kerusakan PLTU hingga terjadi pemadaman listrik, sehingga menghemat pemakaian energi listrik dapat bermanfaat untuk mencegah kerusakan PLTU dan pemadaman listrik. 5. Membantu wilayah yang belum mendapatkan energi listrik agar sisa kapasitas daya listrik tersebut bisa diperuntukkan kepada mereka. Solusi menghemat listrik: ganti lampu biasa dengan lampu LED. 2. Menyalakan lampu seperlunya. 3. Cabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan. 4. Jangan membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan. Mari menghemat listrik. Hemat listrik bukan kegelapan, tetapi menjaga masa depan agar tetap terang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada salah penggunaan kata atau pengucapan kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.